Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 8E ya? Iya, Bu. Iya, ketua kelas mohon disiapkan berdoa terlebih dahulu. Siapkan berdoa mulai. Selesai. Iya, adakah yang nggak masuk hari ini? Hari. Kenapa? Hari. Iya, semoga yang nggak masuk hari ini bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian semua pemanasan. Tolong berdiri semua ya. Iya. Tentangkan tangan kalian ke depan, putar sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Kemudian ke samping. 1, 2, 3, 4. Ke atas. 1, 2, 3, 4. Kemudian tepuk tangan. Ya, boleh duduk kembali. Ada yang tahu materi kita apa hari ini? Belum pada belajar ya? Relasi. Oh iya, pintar sekali. Iya. Materi hari ini adalah relasi. Sebenarnya materi hari ini yaitu relasi itu ada kaitannya dengan materi himpunan yang telah kalian pelajari di kelas 7. Ada yang masih ingat nggak himpunan itu apa? Oke, baik. Himpunan adalah kumpulan objek yang jelas dalam suatu kejadian. Oke, jadi himpunan itu merupakan suatu kumpulan objek yang jelas ya. Lah, contoh dari himpunan di kelas ini itu adalah himpunan anak laki-laki kelas 8E. Itu termasuk himpunan karena anggotanya jelas. Anggotanya siapa? Ada Mas Wahidin dan ada Mas Nawar ya. Nah, kalau himpunan orang-orang rajin itu merupakan suatu himpunan atau bukan? Ya, bukan ya, pintar. Karena apa? Karena setiap orang yang rajin menurut pandangan setiap orang berbeda-beda. Ya. Lalu, apakah kaitan antara himpunan dengan relasi yang akan kita bahas hari ini? Nah, sebelum Ibu membahasnya atau menjawabnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu Ibu ingin kalian memahami materi relasi yang berada di sekitar kalian. Oke, kemudian karena materi relasi ini mudah, Ibu ingin kalian semangat dan tetap belajar agar kalian bisa memahami materi yang disampaikan hari ini. Oke, lalu apakah hubungan antara himpunan dan relasi? Jadi, relasi itu merupakan suatu hubungan antar dua himpunan. Atau dengan kata lain nih, misalkan ada dua himpunan dan mereka memiliki hubungan. Itu yang dinamakan sebuah relasi. Oke, apakah kalian paham? Kemudian, contoh relasi di sekitar kalian. Misalnya nih, Roni merupakan cucu dari Nenek Emma. Nah, Roni itu merupakan suatu himpunan A. Kemudian, Nenek Emma merupakan suatu himpunan B. Nah, mereka memiliki suatu hubungan atau relasi, yaitu cucu dari. Jadi, Roni merupakan cucu dari Nenek Emma itu merupakan suatu relasi. Nah, Ibu akan menggambar sebuah oval. Ada yang ingin berpartisipasi? 3 orang? Boleh. Oke. Ada Nina, ada Zulfa, dan ada Diana. Untuk Nina silakan bebas memilih. Boleh lebih dari 1. IPS. IPS. Terus boleh IPA. IPA. Untuk Zulfa MTK. MTK, lalu IPA. IPA. Kemudian Mbak Diana MTK. MTK, lalu IPS. Nah, Ibu tanya, ini merupakan suatu relasi atau bukan? Iya. Iya, betul. Relasi ya. Relasinya apa? Yaitu relasi pelajaran yang disukai. Betul sekali. Nah,
relasi ini dinyatakan dalam bentuk apa? Diagram panah. Ya. Sampai sini apakah kalian paham semuanya? Paham. Ibu tanya lagi, apakah kalian paham semuanya? Paham. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa relasi merupakan suatu hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Kemudian contoh relasi lagi di sekitar kalian adalah relasi antar teman yang terbentuk di kelas 8E. Kemudian contoh yang bukan relasi itu apa? Yaitu contoh dari himpunan yang tidak ada hubungannya. Contohnya ada tinggi badan dan kepintaran. Tinggi badan dan kepintaran itu tidak ada hubungannya karena semakin tinggi badan seseorang bukan berarti kepintarannya semakin pintar. Kemudian waktu dan cuaca itu bukan termasuk relasi. Oke, apakah kalian paham semuanya? Paham. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nanti Ibu akan berikan kepada ketua kelas, kemudian ketua kelas nanti membaginya pada akhir pelajaran ya. Nah, lembar evaluasi ini berfungsi untuk mengevaluasi kalian pada materi hari ini. Oke, karena kalian paham semuanya ya, dan materi juga sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap belajar ya? Oke. Coba sekarang materinya dibaca sekilas dulu. Ya, dibaca. Ya. Kalian pernah baca peta kan ya? Pernah apa belum? Pernah. Terus pernah buat denah apa belum? Denah kayak peta gitu, denah rumah. Dah. Oke, di dalam peta itu ada yang namanya skala. Ada yang mau menjelaskan apa itu skala? Saya Bu. Iya, Mbak Budi. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Iya, benar. Terima kasih Mbak Budi atas penjelasannya. Jadi, skala itu perbandingan antara jarak di gambar dengan jarak yang ada pada keadaan sebenarnya. Biasanya skala itu sering menggunakan satuannya itu cm, tapi bisa juga dengan kilometer, hektometer dan sebagainya. Tapi umumnya itu pakai cm, gitu ya. Sampai sini paham? Nah, di sini Ibu punya gambar peta Jawa Tengah. Nah, di setiap peta itu pasti ada yang namanya skala. Nah, di sini itu ada skala, ada keterangan skala, di mana skalanya itu ada 1:1 juta. 1:1 juta. Nah, apa artinya? Artinya itu setiap 1 cm di peta, 1 cm di peta atau 1 cm di gambar itu mewakili 1 juta cm pada keadaan sesungguhnya atau jarak sesungguhnya. Sampai sini paham? Oke. Jadi kalau
kita mau menentukan skala itu tidak boleh asal seenaknya sendiri. Kayak misalnya ibu pengen skala Jawa Timur itu 1/5.000, terus skala Banten 1/10.000, itu tidak bisa. Karena semua itu ada aturannya, di mana ada rumus untuk mencari skala. Yaitu cara mudahnya kita bisa buat segitiga yang isinya itu ada jarak pada peta, skala, dan jarak sesungguhnya. Kalau misalkan kita mau cari skala, maka rumusnya jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau misalkan kita cari jarak pada peta, berarti rumusnya apa? Skala dikali sebenarnya. Ya benar. Kalau jarak sebenarnya? Iya. Bagi skala. Ya benar sekali. Sampai sini paham? Oke. Karena sudah paham, kita lanjut ke contoh soal. Coba dibacakan bareng-bareng yuk contoh soalnya. Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Yang sebenarnya antara dua kota tersebut adalah 144 km. Tentukanlah besar skalanya. Oke, jadi di situ diketahui jarak pada petanya 12 cm. Jarak sebenarnya ada 44 km. Lah, di sini itu ada satuannya tuh beda. Jadi kita ubah dulu satuannya agar sama, yaitu di mana yang kilometer kita ubah menjadi sentimeter. Jadi berapa? 14 juta. Oke, 14.400.000 sentimeter. Kemudian kita ke ditanya skala. Skala tadi rumusnya jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi jarak pada peta berapa? 12. Dibagi jarak sebenarnya ada 14.400.000. Nah, sampai sini masih bisa diperkecil ya? Dibagi berapa? Ya, dibagi 12, jadi hasilnya per? Ya, benar sekali, 1 juta. Jadi skalanya yaitu 1/1.200.000. Ya, benar sekali. Sampai sini paham? Oke. Kalau emang udah paham, coba ibu akan kulas lagi. Coba Mbak Nina, tadi skala apa ya? Ya, perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Coba kalau Mas Wahidin, kalau ibu punya skala 1/5.000, itu artinya apa? Setiap 1 cm itu mewakili 5.000. 5.000. Ya, 5.000 cm jarak sebenarnya. Ya, benar. Coba Mas Aji, tadi rumus skala itu apa? Jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Ya, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Terus Mbak Diana, rumus mencari jarak pada peta tadi apa? Jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak pada peta. Jarak pada peta itu skala kali jarak sebenarnya, ya. Coba Mas Dalar, rumus mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya jarak pada peta dibagi skala. Ya, benar. Oke, karena emang kalian udah paham ya? Paham. Karena udah paham, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang ada di halaman selanjutnya, yang bisa kalian kumpulkan besok di meja ruangan ibu. Terus dikumpulin pertama ke ketua kelas. Ketua kelas mohon untuk dikoordinir ya. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, iya. Ya emang ket Maura. Ya emang ket Maura. Si Yogi anatomi ra. Nang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Sebelumnya ada yang udah tahu belum bentuk aljabar itu apa? Belum ada? Mas Wahidin, udah tahu belum? Ayo Bu. Oh ya, coba. Aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Iya, betul. Jadi kalau bentuk aljabar itu pasti ada huruf yang mewakilinya. Oke, sekarang saya punya bentuk aljabar. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar sendiri itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah suku. Yang kedua adalah variabel. Yang ketiga adalah koefisien. Yang terakhir adalah konstanta. Nah, sekarang apa sih pengertian dari suku itu? Jadi suku adalah suatu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Nah, jadi yang dimaksud dengan suku adalah, jadi dibaca teman-teman semua. Yang 3x kuadrat, 3 kuadrat, 5x Nah, jadi kalau saya tanya berapa banyak suku dari bentuk aljabar ini, jawabannya ada berapa? Dihitung, 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya sukunya ada berapa? Ada 6. Terus unsur yang kedua adalah variabel. Jadi variabel itu adalah simbol atau huruf yang berada di belakang angka. Nah, contoh variabel adalah, berarti coba dibaca, x kuadrat, terus y kuadrat, xy, x kuadrat, dan ini nggak ada variabelnya ya.
Nah, terus unsur yang selanjutnya adalah koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Jadi yang termasuk koefisien itu apa aja? Coba dibaca. 3, 5, ya. Ini 7 termasuk? Bukan. Nah, terus unsur yang selanjutnya adalah konstanta. Nah, konstanta ini adalah angka atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Contoh dari konstanta adalah 7. 7 aja ya. Iya. Ya, jadi karena 7 ini tidak ada variabel, maka 7 itu bukan koefisien, tapi konstanta. Nah, sekarang kalian udah paham tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ya. Terus untuk selanjutnya, Ibu punya papan. Di sini ada bentuk aljabar. Ada yang mau maju nggak untuk memasangkan ini? Sofi? Coba. Di sini. Di sampingnya. Enggak, ini. Oh. Ya. Udah satu aja. Terus yang lain? Ada yang mau? Iya, coba. Terserah. Seperti jenis berarti. Gimana ya? Si Cimading. Gimana? Terserah. Variabel. Wis. Terus ada lagi yang mau maju? Mbak Budi? Oh, Mbak Nina? Ya, coba. Ya, terserah. Koefisien. Koefisien bukannya tau. Iya. Terus ada lagi? Besar pelampung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, udah ya. Berarti ini dari yang maju udah benar semua. Jadi sampai sini kalian udah paham ya tentang unsur-unsur bentuk aljabar? Oke, karena sudah, berarti sekarang Ibu kasih tugas. Ini tugasnya kelompok. Nanti teman-teman bisa bagi kalian jadi 2 kelompok, terserah kelompoknya siapa aja. Nah, ini dikumpulkan untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini siapa yang nggak berangkat? Ya, kenapa itu? Oh ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari matematika ya. Ya, tentang garis dan sudut. Apa itu garis? Garis itu adalah deretan titik-titik yang memanjang sehingga dua arah itu menjadi ada titiknya. Contoh dari garis, kita bisa lihat garis adalah sebuah titik yang berderet sehingga memanjang. Panjangnya itu tidak bisa dihitung atau bisa memanjang tanpa ada nilainya, sehingga kita bisa memberikan suatu titik pada ujung satu dan ujung satunya lagi. Di sini kita lihat terdapat ada titik A dan titik B. Keduanya adalah jarak terdekat yang mempunyai titik dari sebuah garis. Setelah itu kita lanjut ke kedudukan dua garis. Kita contohkan, misal Bapak punya sebuah sumpit ya sepasang nih. Kita lihat kedudukan dua garis itu ada 3. Yang pertama itu dua garis sejajar. Misal kita lihat sumpit ini sebagai garis. Jikalau dua garis itu sejajar, maka kita sejajarkan sumpit ini. Nah, bisa dilihat? Ya. Nah, apa itu garis sejajar? Garis sejajar itu yang ujung-ujungnya tidak pernah bertemu. Ya, kayak kamu dan dia ya. Kalian sejajar bersama tapi nggak bisa bersatu, itu garis sejajar. Nah, yang kedua itu garis berpotongan. Garis berpotongan itu jika buah-buah garis ya berada di tempat yang sama, namun keduanya itu memiliki panjang yang ujungnya itu bisa menyatu. Kalau tadi sejajar begini, jika dua garis berpotongan itu akan sedikit bengkok atau sedikit miring. Nah, ini kalau jika diteruskan akan menyatu. Itulah garis yang berpotongan, sehingga garisnya itu berpotongan melewati satu sama lain. Yang ketiga adalah dua garis berhimpit. Jikalau dua garis sejajar itu tidak bisa bersatu, begini ya. Kalau garis berhimpit itu menyatu, nah menyatunya itu menempel ya. Jadi kalau garis tersebut menempel, ialah dua garis yang berhimpit. Selanjutnya kita kenali itu sudut. Sudut adalah dua garis yang membentuk suatu pasangan yang bertemu dan membuat suatu besaran yang disebut sudut. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalian tahu ini sudut apa? Sudut. Ya, sudut L. Itu besarnya sudut siku-siku. Nah, sekarang besaran sudut itu memiliki 3 jenis ya. Yang pertama itu sudut lancip. Lancip itu jikalau dua garis disatukan itu kurang dari 90 derajat, maka sudut tersebut termasuk sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku
besarnya adalah 90 derajat. Dan biasanya ada tanda L-nya ini kebalik. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Besaran tumpul itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Gini ya. Contohnya misal 110 derajat. Nah, jika lancip adalah kurang dari 90, dan tumpul adalah lebih dari 90 derajat. Dan yang pas itu adalah sudut siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Oke? Selanjutnya adalah hubungan antara sudut, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sepasang sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Berarti jika ada 2 buah garis yang memiliki sudut, nah ini kan membagi 2. Yang satu ini adalah lancip, yang kedua tumpul. Setelah itu, keduanya ini jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi ini membagi 2 dan totalnya adalah 180. Dan yang kedua adalah sepasang sudut yang saling berpenyiku. Contohnya adalah seperti ini. Ada dua garis yang berpenyiku, lalu ada sebuah garis lagi menyela di tengah-tengahnya. Nah, besaran total sudut yang pertama dan kedua itu totalnya adalah 90 derajat, yaitu berpenyiku. Dan yang ketiga adalah sudut yang bertolak belakang. Kita ambil ada contoh sebuah gunting. Nah, ini contohnya adalah ini. Jadi atas dan bawah itu besarnya sama, dan kanan kiri dan besarnya itu juga sama. Oke? Sampai sini paham? Oke. Sekarang Bapak akan menyebarkan LKPD untuk kalian semua ya. Mohon untuk dipelajari. Akan. Oke? Tolong dibagi. Oke, karena kita hampir selesai waktunya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mic ya? Ini lumayan ya. Lumayan itu. Ketutup dong. Allah ya belum. Kurang ke atas nggak? Susah kamu. Jadi iya, wis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjutin pelajaran yang kemarin ya. Oke, selanjutnya kita bakal belajar
persegi 4 tentang jajar genjang. Ada yang tahu nggak jajar genjang itu apa? Ya. Sisinya saling berhadapan. Nah, jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dimana sisinya berhadapan saling sejajar dan mempunyai panjangnya yang sama. Kita bisa lihat di PowerPoint ini bentuk dari jajar genjang. Tolong dicatat ya, itu yang belakang jangan main HP dulu. HP-nya disimpan. Oke. Nah, jajar genjang itu juga punya sifat. Coba baca. Yang pertama sifat apa, Mbak Nina? Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Selanjutnya, nomor 2. Siapa, Mbak? Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Oke. Sifat yang ketiga yang belakang kelihatan? Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berlurus. Tuh. Nah, selanjutnya, Mbak. Semua sudutnya 360 derajat. Oke. Mas yang lagi bengong, coba baca. Ini apa? Diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Oke, selanjutnya itu kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah titik P. Dan saling membagi 2 sama panjangnya. Dan terakhir yaitu memiliki satu simetris lipat. Selanjutnya, bentuk trapesium. Coba baca pengertian dari trapesium. Secara umum, trapesium adalah jenis bangun segi 4 yang hanya memiliki sepasang sisi sejajar yang saling berhadapan. Ya. Trapesium terbagi menjadi 3 jenis, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Contoh benda yang berbentuk trapesium diantaranya adalah atap rumah, permukaan samping perahu, permukaan samping bak mandi, dan lain sebagainya. Oke, cukup. Selanjutnya, Mas, tolong baca sifat dari trapesium 2. Ya. Ya, yang pertama memiliki sepasang sisi yang berhadapan dan sejajar, SF dan bagi. Yang kedua memiliki panjang sisi samping yang sama besar, SP dan RI. Oke, selanjutnya yaitu memiliki 2 sudut alas yang sama besar. Jangan lupa ya dicatat. Ya, Bu. Yang tidur bangun dulu. Oke, kita udah belajar ya 4 bangun dari segi 4. Selanjutnya Ibu bakal bagiin kelompok. Nah, di situ soalnya itu kalian sebutkan salah satu benda yang merupakan kesebangunan dari segi 4. Dan soal yang kedua itu tulis sifat dari kesebangunan yang kalian tulis. Misalnya papan tulis kan bentuknya persegi panjang. Nah, kalian tulis sifatnya apa saja. Nanti yang udah tolong maju ke depan. Oke, kalau masih ada yang dibingungin, tolong tanyain ke saya. Ibu tanya. Iya, boleh. Oh iya. Iya, ini tulis aja ini kayak gini. Benar. Benar. Benar kok. Oke, untuk kelompok yang sudah, tolong bisa maju ke depan salah satu. Oke, sini. Tolong sebutkan bendanya apa? Buku sama papan tulis. Oke, itu bangun dari Segi 4 persegi panjang. Iya, betul. Coba tolong sebutkan sifat dari segi persegi panjang. Ini. Memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri. Kalian sambil nyimak yang di sini. Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, diagonalnya sama panjang. Oke. Ada yang ketinggalan nggak yang di sini?
Ada, ayo nggak nyatet ya. Tadi nggak dengerin ya temennya. Ada yang belum ditulis, yaitu diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Oke, terima kasih ya. Untuk yang lain, nanti tolong kumpulin ya setelah ini. Oke, jadi ibu bakal ngasih kesimpulan dari kali ini. Persegi, oh salah. Jadi bangun datar dari segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Oleh karena itu, bangun segi 4 memiliki 4 sisi. Masing-masing macam-macam bangun segi 4 memiliki sifat-sifatnya sendiri. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Kalau tidak, cukup ya dari Ibu. Nanti jangan lupa dikumpulin. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cimeng di. Piye? Wis nyalon rong. Oh iya ding, headset ya. Oh iya ding, bener. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang bangun datar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak bangun datar itu apa? Ya, silakan Mbak. Bangun datar adalah salah satu topik yang mempelajari objek atau benda berbentuk dua dimensi. Iya, betul. Mempelajari benda berbentuk dua dimensi. Nah, benda dua dimensi itu yang hanya bisa dihitung keliling dan luasnya saja, tetapi tidak memiliki volume. Terus selanjutnya macam-macam bangun datar ada apa aja? Siapa yang mau menyebutkan? Macam-macam bangun datar, Mbak Iva coba. Ya, terus. Ya, betul. Ada berapa ya? Ada 8. Ada 8 macam-macam bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar bangun datar hanya 3. Yaitu yang pertama tadi apa namanya? Persegi. Yang kedua? Yang ketiga? Segitiga. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu persegi. Jadi setiap bangun datar itu memiliki sifat dan juga cara menghitung luasnya, cara menghitung kelilingnya. Siapa yang mau menyebutkan sifat-sifat dan juga rumusnya? Ya, silahkan Mas Eful. Sifatnya memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya. 4 sudut siku-siku, memiliki
Ya, betul. Terus cara menghitung luasnya. Menghitung luasnya dengan mengkalikan sisi kali sisi. Betul. Terus kelilingnya Mas Eful. Keliling yaitu 4 kali sisi-sisi. Betul. Ya. 4 kali sisi. Sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi 4 kali. Ya. Yang selanjutnya yaitu persegi panjang. Siapa yang mau menyebutkan sifat-sifatnya? Angkat tangan. Ya, silahkan Mbak. Sisinya sejajar dan sama panjang. Betul. Keempat sudutnya siku-siku. Ya, Dua diagonal yang sama panjang. betul. Terus cara menghitungnya seperti apa luasnya? Luasnya panjang dan lebar. Kalau ininya? 2 panjang plus 2 lebar. Iya, betul sekali. Terus kita lanjut yang terakhir. Pada hari ini kita belajar yang terakhir yaitu tentang segitiga. Siapa yang mau menyebutkan sifat-sifatnya? Angkat tangan. Mas Wahidin, silahkan. Sifat-sifat segitiga sama sisi. Ya, Pertama ada ketiga sisinya sama panjang. betul. Yang kedua ketiga sudutnya sama besar. Betul. Terus menghitung luasnya gimana, Mas? Untuk luas sama dengan A kali T. Ya, A kali T itu apa? A-nya alas. Ya, T-nya? Ya, betul. Terus menghitung kelilingnya? Keliling sama dengan 3 sisi. Ya, betul. Jadi kalau segitiga itu sebenarnya ada banyak ya. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku juga. Dan masih banyak lagi. Ya, mungkin hari ini yang kita pelajari tentang materinya itu seperti itu. Selanjutnya akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, terus yang depan ini berempat kelompok 2, terus itu belakang berempat kelompok 3 ya. Oke, nanti silakan ini dikerjakan terus langsung dikumpulkan ya. Oke. Ki serius ki ngersakna ya. Ki sekelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, itu satu kelompok. Ya, silahkan dikerjakan, kalian diskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Iya digambar. Ini apa? Ki persegi. Ki. Apa nih? Ki persegi. Ki persegi panjangnya 3 ini ya. Ngawur biar apa? Ya betul. 12 dikali 4 berapa? Silahkan. Oh ya, bagus. Sudah selesai? Ya. 2 sudah apa belum? Sudah. Ya, kelompok 3? Ya, terima kasih banyak. Nanti sampai rumah kan Pak Guru nilai. Mungkin pelajaran terima kasih, sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya? Ini ngomong tuh apa tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Siapa ya di sini yang tahu tentang pecahan?
Ya, silakan Mbak Budi. Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan dalam matematika yang dinyatakan menjadi A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. B tidak boleh sama dengan 0. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Zulfa. bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari semua yang dilambangkan A per B. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan pecahan yaitu bilangan yang disimbolkan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. B tidak boleh sama dengan 0. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari bilangan pecahan? Ya, silakan Mbak. Itu ada 4, pecahan biasa, campuran, desimal, dan senilai. Ya, pecahan itu ada satu yaitu biasa. Contoh dari pecahan biasa itu 2/5. Pecahan campuran yaitu Campuran adalah pecahan tidak sejati dengan pembagian perapit bersisa. ya, Perapit. pecahan campuran itu gabit yang bersisa. Contohnya yaitu 17 dibagi 3. 17 dibagi 3 berapa? 5. 5 kali 3? Sisa? Nah, bisa kita tulis yaitu 3. Bisa kita tulis 5 dibagi 3. Sisa berapa? Lalu yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Saya Bu. Ya. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Ya, bilangan desimal yaitu contohnya yaitu 2/10. Bisa kita tuliskan 0,2. Begitu? Lalu yang keempat yaitu pecahan apa? Yaitu pecahan yang keempat yaitu pecahan senilai, yaitu 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya ketika kita yaitu 1/2 senilai dengan 4/8. Kenapa 1/2 sama dengan 4/8? Karena ketika kita menyederhanakan 4/8 sama dengan 1/2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Ibu. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan kasih tugas pada kalian. Nanti Ibu kirimkan di Google Class ya. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang teorema Pythagoras. Ya, sebelumnya teorema Pythagoras itu berhubungan dengan bangun datar ya. Contohnya seperti segitiga. Bapak ingin tanya ya, contoh yang ada di lingkungan sekitar yang bentuknya seperti segitiga. Coba, ayo ada yang menyebutkan. Ya, bangun datar. Benda. Contohnya seperti ada gunung gitu kan. Ya, yang ada di lingkungan sekitar. Hanggar ya. Pizza itu kan kalau dipotong segitiga ya. Ya, dan yang lain-lain ya. Di sini Bapak akan menerangkan tentang teorema Pythagoras ya. Di sini Bapak punya sesuatu yaitu segitiga sama kaki. Nah, di sini Bapak akan menerangkan ketika segitiga ini akan dicari salah satu sisinya, yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumusnya ada A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Seperti ini ya. Nah, di sini segitiganya mempunyai 3 sisi, yaitu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, di sini ada sisi C. Sisi C itu sebagai sisi miring. Coba dilihat ya materinya, bahwa sisi C itu merupakan sisi miring atau biasa disebut dengan hipotenusa. Nah, untuk mencari salah satu dari sisi tersebut, yaitu dengan rumus seperti ini ya patokannya ya. Jika ingin mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika mencari B kuadrat, bukan dong. Nah, di sini Bapak jelaskan dulu ya. Di sini C itu sisi terpanjang, sisi miring, dan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Dan C itu di depan sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku itu 90 derajat ya. Nah, ya kita lanjutkan yang ini ya. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jika ingin mencari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini kita langsung menuju ke contoh soal saja ya. Di sini Bapak punya segitiga siku-siku. Nah, tolong dilihat ya materinya. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang sisi X, Y, dan Z. Itu yang pertama ada segitiga siku-siku. Untuk sisi yang ini itu jadi Y ya. Yang ini jadi Z.
Nah, yang ini sisi miring atau hipotenusa itu sebagai X. Nah, untuk sisi Y sama dengan 8 cm. Saya gambarkan dulu ya. Seperti ini ya. Ini X, ini 8 atau Y 8 cm, dan ini Z 6. Mari kita cari ya. Ini sama rumusnya ya, seperti yang ABC ya. Tinggal kita ganti saja. Di sini X sebagai sisi miring, berarti menggunakan rumus C kuadrat. Baik ya. Berarti tinggal diganti X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 10. Baik. Untuk 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan. Jadi 100. Nah, di sini X-nya masih berupa X kuadrat. Nah, biar jadi X, maka di akar ya, akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, betul. Di sini paham ya semua ya? Paham, Pak. Alhamdulillah paham semua ya. Ya, baik. Di materi contoh soal masih ada 2 soal. Untuk kalian coba nanti dikerjakan di rumah ya untuk belajar. Terus Bapak mau ngasih tugas. Tugasnya yaitu cari sesuatu ya, atau ya benda atau apalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Seperti ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagal. Ledek cuy. Ini kena apa, Pak? Ih, ngapa sih konin? Mesit. Disit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mas Ketua kelas pimpin doa dulu, benar? Ya. Terima kasih. Untuk pada hari ini siapa yang sehat? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Ini masuk siang ya, tadi habis pelajaran apa aja? Teman-teman? Bahasa Indonesia ya. Rumit kan? Banget. Gini. Kemarin kita kan sudah mempelajari apa?
Apa coba? Pitagoras? Segitiga, ya. Sekarang kita akan, sebelum masuk materi, ada yang pernah melihat permainan bola? Bola sepak. Nah, sebelum bertanding kan pasti apa MU? Inggris. Sebelum bertanding pastikan wasit melempar koin. Ya, untuk menentukan apa? Menang kalah tidak dong, selalu bola kan. Kenapa harus menggunakan koin? Enggak dong. Apa? Coba apa? Apa mas belakang apa biasanya tahu? Kenapa harus menggunakan koin? Tidak. Ya, karena 2 tim dan pilihannya ada 2. Sekarang coba tebak, ini akan keluar huruf apa Garuda? Nah, apa? Gambar. Nah, salah semua, Garuda. Salah kan? Ya. Dari percobaan ini, apa yang kalian ketahui tentang matematika? Coba. Langsung tahu kocak. Hah? Bukan begitu. Ini ada konsepnya sama peluang yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi ini memiliki berapa peluang? 2. Kalau peluang itu identik dengan 100%. Apa? 100% kejadian. Kalau 2 berarti berapa persen? Dibagi ya enggak 200. Ini sudah maksimal loh. Berarti 50-50. Berarti kan fair. Kalau misalnya dadu 6 3 ya 6 lah. Dadu berapa sisi? 6, berarti peluangnya 6, bukan 36. Kalau 2 dadu baru 36. Apa kegunaan peluang bagi kehidupan sehari-hari? Coba. Gimana itu anak-anak? Apa? Menentukan ini seperti kegiatan ini, apa saja kegiatan yang bisa ditentukan dengan peluang? Coba. Monopoli terus apa? Ular tangga. Keterima yang kerja terus apa lagi? Oke, itu terlalu jauh ya. Yang sehari-hari loh. Apa? Nah, begitu. Harus apa aja? Coba mendapatkan nilai bagus ya. Coba kita hitung. Kira-kira ada peluang apa aja? Ada kira 5, kita sebutkan 5. Untuk mendapatkan nilai bagus. Mengerjakan tugas terus. Belajar 1. Mengerjakan tugas apa? Aktif, rajin. Gini ya. Kita ubah apanya? Konsepnya. Jadi ya, misal kita akan melamar kerja. Kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Misal ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 laki-laki, 2 bukan umur. Ya tepat, umur. Berarti berapa? 21 plus. Oke, bisa kan? Yang penting 21 ke atas. Terus apa lagi? Ya, sehat. Surat sehat. Sehat. Lulus apa? Ya, BTA boleh. SMA. Derajat. Ya, pengalaman kan? Katakanlah ini kalian melihat pamflet pekerjaan seperti ini ya. Yang laki-laki sudah kecerdasan. Misalnya Sofi mau melamar. Ya, Mbak Sofi kan? Laki-laki? Bukan. Umur 21 plus? Tidak. Surat sehat? Punya. Lulus? Lulus. Berpengalaman? Tidak. Tidak, Anda masih sekolah, tolong. Jadi ini 5. Berarti kalau semuanya berpeluang itu 100%. Kalau hanya berapa yang senang?
2. 5 kurangi 2 ini 100 dibagi, caranya 100 dibagi jumlah ini semua 5 dikali 2. Jadi berapa? Salah. Bukan. 40 kan, 40%. Jadi 40, ya ini 40 loh. Nah, jadi Sofi tidak berpeluang besar untuk masuk. Kalau misalnya Mas Wahid kan sudah laki-laki, 21 plus berapa 4 jadinya 80%, jadi bisa berpeluang masuk kerja tersebut. Jadi kesimpulannya apa untuk ini? Bukan kegunaan peluang untuk kehidupan Anda. Ya, memperkirakan ya. Jadi dalam hidup ini kita akan menghadapi sebuah pilihan. Banyak lah, katakanlah 2. Nah, gunanya ilmu peluang ini, kita bisa menentukan langkah mana yang akan kita ambil. Contoh yang lamaran kedua adalah untuk perempuan. Nah, Sofi akan mengambil ini dan Mas Wahidin akan mengambil ini. Karena apa habis? Karena apa? Karena berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaannya kan? Ya. Jadi peluang juga banyak berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, banyak lah. Dalam segala faktor ada. Ya mungkin kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Jadi peluang itu sangat berguna ilmunya bagi kita semua ya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya gigal kok. Yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini kelas 7E ya? Betul, Ibu. Oke. Ini mahasiswa siswi-siswi baru ya? Iya, Ibu. Dari SD mana aja ini? SD1 tadi kamu mesra. Oke. Sebenarnya karena kita baru pertama ketemu, perkenalan dulu ya. Saya Dian Fasito Nur Melisa Hadi. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Dian. Untuk perkenalan selanjutnya kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah cukup ini ya, Ibu mau ada rapat. Jadi langsung saja pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada ya? Belum pada belajar nih. Lupa. Ya, bilangan bulat ini itu ada terdiri dari 3 bilangan. Yang pertama, kita ada bilangan bulat itu ada 3 macam bilangan. Yang pertama ada bilangan positif. Yang kedua, kita ada angka 0 atau netral.
Yang ketiga, kita ada bilangan negatif. Di sekolah dasar kalian sudah belajar mengenai bilangan positif, betul? Apa itu bilangan positif? Iya, berada di sebelah kanan 0. Dan bilangan negatif itu berada di sebelah kiri 0. Atau biasa ditulis dengan angka, ya, dengan tanda negatif atau minus. Iya. Sekarang kita belajar mengenai nilai. Nilai dari bilangan bulat itu sendiri. Yang pertama, ketika bilangan itu positif dan angkanya besar, maka nilainya besar. Oke. Bisa ketika itu positif, semakin besar angkanya akan semakin besar nilainya. Kalau negatif, semakin besar nilainya, semakin besar angkanya akan semakin kecil nilainya. Jadi ini kebalikannya ya, antara positif dan negatif. Kita contoh antara 10 dan 100, mana yang lebih besar? 100, betul. Berarti tandanya 10 lebih kecil dari 100. Coba Ibu mau tanya, negatif 9 sama negatif 99. Mas Saiful, angkanya lihat, negatif 9 dan negatif 99, mana yang lebih besar? Lebih besar negatif 9. Lebih besar negatif 9, berarti angkanya negatif 9 lebih besar dari negatif 99. Ketika 55 titik-titik dari negatif 1. Mas Wahidin, ini tandanya seperti apa? 55 lebih besar dari negatif 1. Oke, betul sekali. Mana penghapus? Selanjutnya kita ada mengurutkan bilangan bulat. Ketika Ibu memiliki angka 1, negatif 2, 9, 0, dan 11. Urutkan dari angka yang terkecil. Bisa? Ada negatif 2, selanjutnya 0, 1, 9, 11. Pintar. Coba dari yang terbesar. 11, 9, 1, 0, negatif 2. Oke, sudah pada pinter ya ternyata di sini kelasnya. Oh, kelas unggulan. Predikat pertama siapa kemarin? Saiful. Weh, hebat sekali ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh di kehidupan sehari-hari ya. Ketika Ibu Lia menabung di bank sebanyak 100.000, itu negatif atau positif? positif. Kenapa positif? Karena menabung ya. Karena menabung di bank akan semakin banyak. Jadi positif. Kalau penjualan di toko hari ini rugi sebesar 250.000. Negatif. Oke, negatif. Kenapa negatif, Mbak Sofi? Karena berkurang, karena rugi ya, berkurang kayak meminjam gitu. Kalau untung atau apa? Positif, betul sekali. Selanjutnya
Ibu memiliki beberapa soal yang harus dikerjakan secara kelompok. Silahkan bisa berkelompok ya. Yang di sebelah kanan kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Oke, dikerjakan. Nanti minggu depan kita cocokkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih? Sini. Gak bisa gimana sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, hari ini kita akan belajar bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Sebelumnya ibu mau tanya, adakah di sini yang suka bermain kubus, Rubik? Saiful. Ya. Jadi Rubik ini merupakan salah satu penerapan dari bangun ruang kubus. Oke, yang selanjutnya, adakah dari kalian yang pernah mendapatkan kado berbentuk seperti ini? Belum. Nah, jadi ini itu merupakan salah satu penerapan dari bangun ruang balok. Oke, coba kalian sebutkan nama-nama benda di sekitar kalian yang itu merupakan penerapan dari bangun ruang balok dan kubus. Akuarium bisa, AC, yang sebelah sini, lemari, terus es kubus. Oh ya, pintar semuanya. Oh, jualan, ya. Ya. Ciri-ciri dari bangun ruang balok dan kubus itu apa sih? Ciri-ciri? Memiliki volume. Terus memiliki rusuk. Lalu ada titik sudut. Nah, jadi bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki volume, titik sudut, lalu rusuk dan sisi-sisi yang membatasinya. Oke, kita rinci satu persatu. Yang pertama, sisi. Sisi adalah bidang datar yang membatasi bangun ruang. Oke, selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah Garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Oke, pintar. Lalu titik sudut. Titik sudut adalah ya, coba Mas Saiful. Rusuk adalah Garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. oke, pintar. Lalu nalar. Sisi adalah
bidang datar yang membatasi bangun ruang. Oke, lalu Mbak Tari, titik sudut adalah? Titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Nah, oke. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan antara kubus dan balok? Tahu. Nah, tadi kan kubus memiliki titik sudut, memiliki sisi, memiliki rusuk. Nah, agar kalian lebih memahami, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok itu berisi 5 sampai 6 anak. Sebelah kiri kalian mendapat kelompok 1. Sebelah kanan kalian menjadi kelompok 2. Oke, sebelumnya akan Ibu bagikan LKPD. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Nah, dalam LKPD tersebut itu terdapat 2 tipe LKPD. Yang pertama ada LKPD tipe A. Lalu ada LKPD tipe B. Nah, kelompok 1 kalian mendapatkan LKPD tipe A, di mana nanti kalian itu meneliti sebuah rubik. Nah, rubik ini memiliki berapa rusuk, memiliki berapa titik sudut, dan memiliki beberapa sisi. Lalu yang kelompok 2, kalian nanti akan mendapatkan LKPD tipe yang B, di mana kalian itu akan meneliti sebuah kado yang berbentuk balok. Oke, Ibu beri waktu sekitar 1 menit, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Oke, yang selanjutnya Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Ya, Mbak Sofi, silakan. Dibaca. Nah, ini, ya. Dalam rubik itu ada berapa rusuk, titik sudut, dan Jadi dalam rubik itu ada 12 rusuk, 8 titik sudut, 6 sisi persegi, dan memiliki 3 pasang sisi. Oh iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kumpulkan. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2, silakan maju. Ya, saya, Bu. Ya. Kadonya di bawah. Oh iya. Ya, saya kelompok kami sudah mengamati kado Kado yang berbentuk berbentuk balok. balok. Kado ini memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, Ya, memiliki 6 sisi persegi panjang. ya. Nah, tadi kan ada berapa? Ada 12 rusuk. Coba buktikan. 12 rusuk. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang selanjutnya ada 8 titik sudut. ya, coba buktikan. 1, 2, 3, 4. 7, 8. Oke, yang selanjutnya. memiliki 6 sisi persegi panjang. Iya, coba buktikan. 1, Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang kubus dan balok. Nah, perbedaan antara kubus dan balok itu terletak pada apa? Pada sisinya. Ya, betul. Nah, jadi kalau kubus itu sisinya berbentuk
persegi. Kalau balok sisinya berbentuk Persegi panjang. Nah, oke, baik, pinter semuanya. Ibu cukupkan ya materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar bangun ruang, kerucut, dan tabung. Teman-teman di rumah tetap belajar ya. Semangat, jaga kesehatan. Yang pertama adalah belajar lillahi ta'ala. Amin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa? Dosen nggak hadir. Ajarnya ajar feedback maunya dikumpulin aja walaupun kosong diisi sama dosen ajar sama